Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunus Kastiani, Stambuk A4 112109, Prodi PG PAUD kelas C. Tujuan saya membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya dan memenuhi tugas mata kuliah bimbingan untuk anak usia dini. Nah, materi yang akan saya jelaskan yang berjudul Pengembangan Pribadi Konselor Menjadi Konselor yang Baik, yaitu konselor yang efektif perlu mengenal diri sendiri, mengenal klien, memahami maksud dan tujuan konseling, serta menguasai proses konseling. Salah satu pengenalan diri sendiri adalah pemahaman perasaan-perasaan dan sikap-sikap diri sendiri pada waktu memulai pendidikan menjadi konselor. Perasaan dan sikap seseorang pada awal pendidikan dan latihan untuk menjadi konselor sangat berbeda dengan perasaan dan sikapnya sesudah menjadi seorang konselor yang efektif. Perasaan dan sikap awal tersebut merupakan motivator untuk terus berkembang agar dapat memenuhi kebutuhan konseling. Seorang konselor harus menjadi pemahaman tentang maksud dan tujuan proses konseling. Menjadi konselor yang efektif perlu mengetahui makna efektif dan konseling. Menilai efektivitas konseling biasanya sangat subjektif dan mempunyai dua perspektif, yaitu perspektif konselor dan konseling. Keduanya dapat berbeda karena masing-masing mempunyai harapan yang berbeda. Salah satu cara untuk memahami perspektif konseling ialah memahami alasan-alasan konseling untuk memperoleh konseling. Di antara mereka ada yang memiliki harapan yang realistis dan ada pula yang tidak realistis. Bahkan ada yang mengharapkan agar konselor memberi petunjuk faktis karena mengira dengan mengikuti petunjuk konselor, masalah yang dihadapinya dapat diselesaikan. Memberi petunjuk mengandung resiko baik untuk konseling maupun konselor. Yang pertama, umumnya konseling merasa tidak senang jika diberi petunjuk atau saran oleh orang lain, sehingga dapat mendatangkan pengaruh terbalik. Kemudian yang kedua, jika saran yang diberikan tidak menyelesaikan masalah, akan mengurangi kepercayaan konseling kepada konselor, sehingga konseling tidak terbuka mengenai dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, jika petunjuk memberikan pengaruh positif untuk jangka pendek, saran atau petunjuk akan menimbulkan ketergantungan konseling kepada konselor karena tidak mampu berdiri sendiri. Seorang konselor yang efektif perlu memiliki pandangan atau pikiran yang jelas tentang maksud dan tujuan-tujuan konseling. Nah, beberapa konseling adalah: yang pertama, membantu konseling merasa baik. Nah, kemudian yang kedua, membantu konseling merasa percaya diri. Dan yang ketiga, memperoleh keterampilan untuk menghadapi situasi pada saat ini dan di kemudian hari dalam cara-cara yang konstruktif agar
harapan dan kebutuhan konseling dapat dipenuhi oleh konselor, maka pendekatan yang dapat dilakukan adalah pembahasan tujuan konseling secara terbuka. Nah, atas dasar hasil pembahasan tersebut dilakukan menyusun program konseling yang disepakati bersama oleh konselor dan konseling. Nah, aspek kunci lainnya dalam konseling yang efektif adalah hubungan konseling, yaitu kualitas hubungan antara konselor dengan konseling. Nah, hubungan konseling merupakan konsep yang kuat dan berguna dan perlu dipahami oleh calon konselor. Jika pola konseling dikembangkan, keterampilan lainnya dapat ditambah dan disatupadukan dalam khasana konseling masing-masing konselor. Kemudian, ciri-ciri penting sebenarnya juga merupakan ciri-ciri seorang guru atau pendidik adalah sebagai berikut. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, berpandang positif dan dinamis tentang manusia sebagai makhluk spiritual, bermoral, individu, dan sosial. Kemudian yang ketiga, menghargai harkat dan martabat manusia dan hak asasinya, serta bersikap demokratis. Kemudian yang keempat, menampilkan nilai norma dan moral yang berlaku dan berakhlak mulia. Kemudian yang kelima, menampilkan integritas dan stabilitas pribadi dan kematangan emosional. Kemudian yang keenam, cerdas, kreatif, mandiri, dan berpenampilan menarik. Kepribadian konselor. Yang diharapkan kepribadian konselor adalah suatu hal yang sangat penting dalam konseling. Nah, seorang konselor haruslah dewasa, ramah, dan bisa berempati. Mereka harus altruistik, peduli pada kepentingan orang lain, dan tidak mudah marah atau frustasi. Sayangnya, masih ada saja beberapa orang yang ingin terlibat dalam profesi konseling dengan alasan yang salah. Yang pertama, motivator negatif menjadi konselor. Tidak semua orang yang ingin menjadi konselor atau mendaftar ke program pendidikan konselor harus masuk ke dalam bidang ini. Nah, alasannya terkait dengan motivasi di balik keinginan mereka dalam mengajar profesi ini dan tidak cocokkan kepribadian karakter si calon konselor dengan apa yang dituntut oleh profesi konseling. Nah, meskipun daftar ini tidak sepenuhnya mendalam, daftar ini jelaskan aspek-aspek diri kehidupan pribadi seorang yang membuat dia cocok berperan sebagai seorang konselor. Nah, kemudian keinginan Tuhan dan kepedulian, kemampuan mendengarkan, suka berbincang, empati dan mengerti, dan pengertian. Kemudian menahan emosi, introspeksi, kapasitas menjangkau diri, toleransi, keakraban, mampu berkuasa, mampu tertawa. Konselor yang efektif adalah orang yang mampu mengintegrasikan keterampilan dan pengetahuan kehidupan mereka. Kualitas tambah dari konselor yang efektif meliputi yang pertama, kompetensi intelektual, kemudian yang kedua, energi, kemudian yang menahan emosi, kemudian introspeksi, kemudian kapasitas menyangkal diri, kemudian toleransi keakraban, kemudian mampu berkuasa, kemudian mampu
tertawa. Nah, konselor yang efektif adalah orang yang mampu mengatasi keterampilan dan pengetahuan ilmiah ke dalam kehidupan mereka. Nah, kualitas tambahan dari konselor yang meliputi efektif. Yang pertama, kompetensi intelektual, energi, keluasan, dukungan, niat baik. Nah, cara pengembangan pribadi konselor yang diharapkan. Cara mengembangkan pribadi konselor yang diharapkan ada 6 macam, yaitu selaku konselor profesional harus memiliki kesadaran dalam melakukan pekerjaan dengan menampilkan keutuhan pribadi seorang konselor. Kemudian yang kedua, kepribadian konselor yang menghargai dan kunjungan tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Antara lain memiliki kemampuan. Dan yang ketiga, konselor yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Antara lain memiliki kemampuan. Dan yang keempat, konselor yang menunjukkan integritas kepribadian yang kuat adalah ditunjukkan dalam kepribadian antara lain memiliki kemampuan. Kemudian yang kelima, konselor yang memiliki kesadaran terhadap komitmen profesional antara lain memiliki kemampuan. Kemudian yang keenam, komitmen profesional konselor terhadap komitmen etika profesional antara lain memiliki kemampuan. Nah, jadi kesimpulannya, konselor yang memiliki kepribadian yang utuh yaitu konselor yang tidak mudah terpengaruh oleh suasana yang timbul pada saat konseling. Konselor seperti ini adalah konselor yang dapat mengendalikan dirinya dari pengaruh suasana hati yang dialaminya sebagai konselor atau sebagai anggota keluarga atau masyarakat. Konselor juga harus punya karakter atau membentuk kepribadian yang dapat ditiru oleh orang lain, khususnya para siswa, membiasakan untuk mempunyai etika dan etiket yang bagus dalam kehidupan sehari-hari. Itulah materi yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.